Jangan lupa guys, subscribe dan subscribe dan komentar Ferry Dot. Oke guys, jadi kembali lagi berjumpa dengan saya Ferry Doslo. Di video ini akan mengajak teman-teman ya berbagi cerita saya tentang pengalaman saya di tahun 2010-2011. Yang dimana waktu itu saya itu sedang senang-senangnya ya mulung durian. Jadi saya itu dulu kalau mulung durian itu dari rumah itu berangkat sebelum subuh. Jadi kadang setengah 4 itu sudah ada yang mengaji ya di masjid. Jadi jam segitu itu saya bangun dan saya itu langsung bergegas berangkat ke hutan. Jarak saya dari rumah ke pohon duren itu ya atau kadu itu sekitar kurang lebih 3 km. Saya jalan kaki dari rumah itu jam 4 subuh itu melewati jalan-jalan itu, jalan-jalan yang sana sini semak, masih hutan rimba, jadi jalannya masih kayak jalan tapak munding gitu kan. Masih kayak kubangan lumpur lah. Jadi orang-orang juga kalau siang itu kan, kalau misalkan mereka berangkat ke hutan itu, jadi mereka lebih memilih melipir gitu. Jadi kayak misalkan di sampingnya itu ada kebun kencur kan atau kebun pandan, jadi mereka lebih memilih ke yang nggak berlumpur gitu. Jadi malah kadang-kadang gini, misal yang punya kebun itu nggak terima, itu kadang-kadang yang tadinya pakai jalan itu langsung mereka tutup gitu pakai bambu biar orang-orang itu nggak lewat kebunnya dia. Itu salah satu orang pelit tuh kayak gitu itu. Jadi dia nggak terima nggak terima kebunnya itu dilalui sama banyak orang. Dan saya waktu itu sudah berangkat ya dari rumah malam-malam. Saya sudah separuh jalan ya, sekitar masih daerah Cipendei ya, masih separuh jalan lah, masih jauh lagi itu kalau mau ke tempat saya mulung kadu atau mulung duren. Waktu di Cipendei saya itu ini ngerasa parno dengan keadaan gini. Itu udah yang kesekian kalinya saya di Cipendei itu bertemu ularnya itu kayak ular sanca ya, tapi sisiknya itu kayak emas gitu. Sering gitu yakin. Dan orang-orang bilang juga itu bukan cuma saya gitu yang sering lihat ular sanca itu yang ada kulitnya itu ada kayak emasnya gitu. Enggak semuanya emas tapi kayak ada emasnya gitu. Jadi pas kayak kesorot senter itu langsung kayak berkilau gitu, berkilaunya kayak emas gini. Beda sama ular sanca yang lain yang misalkan warna hijau atau coklat gitu kan atau hitam, itu kan kayak kesorot itu ya kesorot sisik biasa gitu kan, nggak terlalu meling kayak emas itu. Jadi nggak cuma saya yang pertama kali lihat, jadi dulu juga pernah ada ya sebelum saya pernah bertemu ular sanca yang ada kulitnya itu kayak emas-emasnya gitu. Nah, saya itu menunggu cukup lama, kayak soalnya itu kayak ular sancanya itu lewatnya itu kayak pelan banget gini, kayak pelan banget. Jadi takutnya itu saya lompatin itu malah jadi kayak kena saya gitu. Jadi saya menunggu ular itu lewat sampai selesai lah. Setelah saya lewati daerah Cipendei, saya langsung ke daerah Pasir Salam. Nah, daerah Pasir Salam itu benar-benar dulu itu ya, sekitar tahun 2010 itu daerah Pasir Salam itu benar-benar masih kayak hutan belantara gitu. Masih kayak hutan belantara.
pertama nanjak kan dari Bubulak nanjak langsung daerah Pasir Salam itu, tuh ini kayak lebih parno lagi gitu. Saya takutnya itu kan gelap gitu kan, saya gelap melaju langkah demi langkah, itu saya udah merinding gitu kan. Takutnya itu pas saya nengok ada yang wah gitu. Dan dulu pernah juga ada yang nangkep ular gitu kan, mau nangkep ular. Itu nangkep ular di daerah Pasir Salam ya, Pasir Salam Cigayam lah. Pasir Salam Cigayam. Itu bertemu ular sanca, gedenya itu segede pohon jambe atau pohon pinang. Tapi ke atasnya itu manusia. Nah, itu mistisnya itu di situ gitu. Jadi mendengar cerita itu saya juga langsung kayak takut lah gitu dengan cerita-cerita rakyat kayak gitulah. Soalnya nggak cuma orang-orang yang kayak mencari rumput buat pakan gitu, atau yang nebang pohon gitu, atau yang pawang-pawang ular yang sedang mencari ular. Jadi sudah banyak orang yang bertemu ular itu gitu. Dan saya juga sudah ini gitu kan, kayaknya saya juga sanggup apa enggak ya lewat Pasir Salam gitu kan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan ya. Saya mulai dari Buntel Mayid sampai perbatasan mau ke Citarisi itu, saya lari kenceng banget itu ya kan. Jadi pas saya sudah sampai Citarisi itu ya, saya rasa gembiranya tuh sudah muncul gitu. Benar-benar senang sekali gitu kalau udah ngelewatin Pasir Salam. Saya sudah sampai Citarisi, saya sudah melihat pohon durennya itu yang sangat rimbun karena saking besarnya ya. Itu sudah kelihatan dari jarak sekitar 300 meter itu sudah kelihatan. Saya sudah merasanya itu pohon durennya itu sudah sangat dekat gitu, sudah sangat dekat kan. Jadi saya sudah senang gitu. Sudah sangat senang. Waduh, ini bentar lagi saya sampai ke pohon durennya, nanti saya dapat duren. Perasaan saya gitu terus kan. Perasaan saya gitu terus. Padahal tuh jaraknya masih 300 meter lagi. Saya langsung bergegas kan, jalan dipercepat. Itu yang namanya dulu itu kan, yang namanya burung mahal itu masih pada ada kan. Apalagi yang namanya ayam hutan itu udah pada rame gitu kan, udah jam mau subuh itu udah pada rame. Tapi saya tetap jalan terus ngelewatin ya kayak semak-semak, kayak tanah-tanah yang udah ini itu kan, kayak ngelewatin Bubulak, pokoknya saya nggak peduli di situ ada ular kayak, di situ ada kalajengking kayak, di situ ada ya apa aja ya, saya nggak peduli gitu. Pokoknya saya harus sampai ke pohon duren itu gitu. Saya udah turun, saya udah ngelewatin sawah, saya sudah sampai pohon benda. Saya langsung manjat lagi. Saya istirahat lebih dahulu karena saking deg-degannya saya mau ketemu pohon duren. Itu saya melihat kan dari kejauhan aman apa kagak, saya langsung gas masuk ke bawah pohon duren itu. Pohon duren itu saking sangat besarnya itu kan, ini namanya apanya, satu kebun itu ya ketutup sama satu pohon duren, saking besarnya. Jadi saya sudah di bawah pohon duren itu, saya langsung mencari duren. Saya mencari duren. Waduh, ini kayaknya kok nggak ada gitu. Padahal semalam itu habis hujan badai besar kan, hujan campur angin. Saya kiranya wah ini pasti duren banyak yang jatuh gitu. Kan itu yang namanya rumput-rumput liar itu kan benar-benar nutupin semua tanah gitu kan. Jadi walaupun ada duren itu ya nggak kelihatan gitu. Kalau nggak dilihat dari ininya gitu, dari benar-benar kita lihat dari atas gitu, nggak kelihatan. Soalnya ketutup sama rumput-rumput. Nah, saya posisinya sudah, nggak dapet nih, yakin. Jauh-jauh gitu kan.
Saya benar-benar kalau mulung durian itu saya benar-benar nggak inget nyawa gitu. Padahal itu kan kalau di bawah pohon durian itu kan misalnya saya nggak mikirin nanti saya ketimpa durian gitu kan, nggak mikirin pas di jalannya saya ketemu apa gitu. Pokoknya saya mikirnya itu, wah nanti saya bakal dapat durian gitu kan, dibawa ke rumah, mikirnya kayak gitu terus. Nah jadi karena saya nggak dapat durian dari Citardisi ya, saya langsung pindah ke Cigayam, lewatin Gunung Pendek. Nah, saya juga pernah ini yang namanya bertemu cerita mistis di Gunung Pendek juga saya pernah ngalamin. Jadi pas waktu itu saya mau ke Cigayam itu ya, pas pertigaan mau ke Gunung Pendek, saya bertemu cewek. Saya lihat, kok ini ceweknya kayak artis gitu. Tapi dia itu nanya, "Mas, jalan ke Tabet kan, ke Gunung Pendek itu kemana?" Hah, gak tahu ke Tabet Gunung Pendek. Jadi kata saya langsung nunjukin kan, "Oh Mbak, ini langsung ke sini aja, langsung ngikutin jalan ini, nanti ketemu ada pohon beringin, terus ada pohon jago-jagoan yang rapih gitu kan, nanti di situ kayak ada batu-batu kayak gitu, itu udah sampai situ Mbak," gitu. Nah, dia nggak ngomong lagi, langsung nyelonong aja ke sana kan. Nah, saya mikirnya, ih itu kayaknya orang aneh gitu kan. Itu pagi-pagi nanyain Tabet gitu kan, Setelah itu saya melanjutkan ya perjalanan ke Cigayam. Pas saya masuk Cigayam itu yang namanya suara-suara kayak burung hantu itu masih ada kan. Terus manuk gaok kan, kayak manuk gagak itu masih ada gitu kan. Jadi suasananya itu di Cigayam tuh kayak serem gitu. Apalagi di tahun-tahun segitu itu yang namanya burung-burung kayak gitu tuh masih pada ada kan. Jadi ya bener-bener serem gitu. Nah, saya juga itu ngelewatin jalan ke Cigayam juga, saya bener-bener ngelewatin jalan bekas begog atau babi hutan yang masih bener-bener anget gitu, kayak bener-bener baru diinjak. Soalnya kan semalamnya hujan. Kalau hujan otomatis kan bekas begognya itu kan hilang. Tapi itu ada jalan, ini kayaknya begognya masih deket gitu kan. Jadi saya jalannya dipelan-pelanin gitu kan, dipelan-pelanin. Nah, pas saya sudah sampai kebun karet, Cigayam ya, saya itu di sana mendengar suara kayak macan menggeram nih, kayak grrrr gitu kan. Ya kalian tahu sendiri lah kalau gimana kan, kayak di film-film 7 Manusia Harimau itu kan, kayak geramannya itu kayak gitulah. Coba kalian bayangkan ya, saya waktu itu kan umur 10 tahun. Kalau misalkan nanti dihap sama macan itu, saya minta tolong ke siapa gitu kan. Pokoknya saya udah mikir, aduh ini nanti mati gimana, yakin mati konyol kan, dimakan macan tutul sendirian di Cigayam lagi gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi saya jalan kan hati-hati, lihat tengok sana sini kan. Soalnya kata orang-orang juga kan, yang namanya kerud itu kehalangan satu helai erih ya, satu helai rumput aja nggak kelihatan gitu kan. Apalagi yang namanya Cigayam itu benar-benar hutan kayak hutan rimba gitu. Nah, saya jalan perlahan demi perlahan gitu kan. Tiba-tiba saya malah bertemu kayak macan, tapi sedikit lebih kecil gitu. Terus totol gitu kan. Tapi saya nyoba nahan napas, posisinya saya merinding. Saya nggak ngomong, saya diem ya kan, saya mencoba tahan napas. Itu alhamdulillahnya itu macannya cuma lewat doang. Saya juga itu benar-benar pertama kali kayak ini si macan apa kucing hutan gitu kan. Pokoknya yang saya bayangkan
Yang saya tahu itu kucing hutan itu kan kecil kan, kucing hutan itu kecil kayak kucing yang ada di rumah lah, ukurannya paling segede gitulah, paling gede. Tapi ini macan tutul ini kayak waduh gitu kan, sedikit serem yakin waktu itu. Soalnya guru saya juga waktu masih jadi tukang sadap karet itu, beliau juga pernah bertemu macan tutul di Cigayam. Beliau ngomong kalau cenah erek jadi babaturan mah atuh mangga sok ek di dieu mah gitu maturan. Ari cenah erek nyilakakeun mah atuh sok mangga urang ge da di dieu ge tuh kumaha ieu gitu modalna. Nah eta kitu. Nah, jadi begitu gitu kata guru saya. Soalnya waktu itu lagi panas-panasnya kan, orang bawah itu jadi pemburu terus nangkep anak kerud itu kan. Anak kerud terus dibawa kan, itu yang namanya induknya itu ngamuk, jadi aumannya itu kedengeran sampai pemukiman. Jadi setelah ada berita-berita kayak gitu, yang namanya petani, buruh kebon, terus tukang angon, munding, sapi gitu kan, itu mereka pulangnya itu lebih awal gitu, yang biasanya sampai rumah itu maghrib, jadi mereka itu asar juga sudah pada pulang. Jadi setelah saya bertemu macan kayak macan itu, saya malah gimana ya? Soalnya kalau diperkirakan itu 100 meter lagi itu sudah sampai itu ke pohon duren yang ada di Cigayam. Tapi posisinya saya sudah takut gitu kan, udah mikir kemana-mana, udah pikiran udah kacau. Saya malah memilih pulang gitu kan. Saya memilih pulang. Pulangnya itu ke pohon duren yang ada di Citarisi tadi. Dan alhamdulillah pas saya kembali ke pohon duren yang ada di Citarisi itu, alhamdulillah saya dapat 2 waktu itu. Saya dapat 2 duren kan, dapat 2 duren. Ukurannya kecil lah. Kecil tapi saya cukup bersyukur karena saya pulang tanpa tangan kosong kan. Jadi yang namanya mulung duren atau mulung kadu itu bukan saya yang pertama ya. Jadi saya juga terinspirasi dari cerita-cerita bapak-bapak ya, yang misalkan habis pengajian itu kan kadang-kadang bercerita kalau mereka itu habis ngangon terus lewat sana itu mereka nemu duren kan pada jatuh. Itu ada yang dapat banyak gitu kan. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 2, ada yang dapat 4. Soalnya saking pohonnya besar, jadi buahnya juga banyak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya juga kepingin gitu kan, merasa terpanggil gitu buat mulung duren ke sana gitu. Jadi itu cerita saya soal mulung duren dari Citarisi mau ke Cigayam. Itu saya bertemu dengan macan. Ya semoga aja teman-teman yang mungkin yang kesana ya nggak mengalami kejadian seperti saya gitu. Dan juga pohon duren yang ada di Citarisi itu, yang pohon duren yang sangat besar itu sekarang sudah nggak ada atau sudah mati. Jadi untuk pohon duren yang paling besar sekitar daerah saya itu sekarang paling besar itu ada di Cipotet. Mungkin cukup sekian ya cerita saya saat mulung duren ini. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan tolong dimaafkan. Saya Ferry Doclo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.